Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam yaitu melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Hukumnya yaitu wajib. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat-umat sebelummu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa menurut bahasa artinya al-imsak, yaitu sekedar menahan. Sedangkan puasa menurut istilah yaitu imsaku mahsusin min sahsi mahsusin fi waqti mahsusin bi syara'ita. Puasa menurut syarat yaitu menahan yang ditentukan kepada orang-orang tertentu dan pada waktu tertentu dengan beberapa syarat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin. Syahadatin alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadan wa hijil baiti man istata'a ilahi sabil." Islam didirikan atas 5 dasar. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, pergi haji bagi yang mampu. Secara ijma, kesepakatan ulama baik dalam Al-Quran sudah tertera dalam Al-Baqarah, diantaranya dalam Al-Baqarah 183 dan hadis Rasulullah yang baru saya bacakan, bahwa mutlak puasa itu merupakan kewajiban sebagai umat Islam, bahkan merupakan rukun Islam yang keempat. Kita sebagai umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa harus mempersiapkan diri. Apa sih yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan minimal ada 4. 1, yaitu kita harus mempersiapkan mental kita. Mental itu adanya di dalam hati, yaitu mental keimanan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dalam menyerukan puasa itu dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita harus membersihkan diri
kuatkan keimanan kita, kuatkan mental keimanan kita. Kalau mental kita sudah kuat, posisi kita dimanapun, bergaul dengan siapapun, pasti kita akan melaksanakan puasa dan tidak akan tergoda oleh hal-hal apapun. Karena mental kita sudah kuat. Kalau kita mental tidak kuat, tergoda kiri, kanan, depan, belakang, godaan puasa itu banyak sekali. Pasti kita akan tidak kuat menghadapi godaan-godaan. Entah godaan secara zohir, yaitu yang kelihatan, haus, dirasakan, lapar, dan lain-lain. Apalagi kita sebagai pekerja. Tapi kalau kita mental kuat, keimanan kita kuat, apapun yang akan menggoda kita, mengerongrong kita dalam menggoda hal-hal puasa, insya Allah kita akan kuat karena dasarnya adalah dasar keimanan mental kita. Yang kedua, kita harus mempersiapkan ilmu. Jangan lupa ilmu. Jangan sampai puasa kita ini tersia-sia. Kita harus tahu syarat wajibnya puasa. Kita harus tahu hal-hal yang membatalkan puasa. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan tatkala kita berpuasa, sunah-sunah puasa, supaya puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan masuk kepada hadis Rasulullah yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, imanan dasarnya iman, wahtisaban dan dasarnya karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita persiapan kesehatan kita menjelang puasa. Malam kita sahur dengan secukupnya, jangan sampai berlebihan. Kalau perlu kita meminum vitamin dan lain-lain. Jaga kesehatan agar kita kuat puasanya. Yang keempat yaitu kita bekal. Kita sebagai manusia, puasa kita masih puasa awam, yaitu puasanya orang-orang bodoh, hanya menahan lapar, menahan haus. Kadang-kadang kita belum bisa puasa batiniah, tapi tetap kita secara bertahap, pelan-pelan kita ingin puasa kita meningkat kepada puasa khawas, artinya puasa batiniah. Di samping kita puasa zohir dari menahan hal-hal yang dibatalkan, kita pun harus bisa menjaga panca indera kita dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Tetap kita sebagai manusia biasa, ya, kita harus mempersiapkan bekal. Jangan sampai kita bekerja mencari uang terlalu capek mengakibatkan puasa kita batal. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri bekal agar supaya puasa kita tenang, ya, lahir dan batin. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.